Malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini, kami akan membahas film Rurouni Kenshin yang kedua yaitu Kyoto Inferno. Film ini melanjutkan konflik para samurai di masa peralihan era baru Meiji dengan plot cerita yang padat dan menegangkan. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya dari kami. Yuk kita mulai. Alur film Rurouni Kenshin kedua. Di awal film memperlihatkan sekelompok pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Hajime Saito melakukan penggerebekan di sebuah tambang yang ditenggarai sebagai tempat persembunyian teroris. Anak buah Saito sudah menyelidiki selama 2 bulan dan mereka yakin teroris yang dia incar bersembunyi di sini. Terdengar suara letusan senjata dan Saito menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati. Saito pun mendapati satu persatu anak buahnya terbunuh di tempat itu. Sepertinya musuh yang diincar bukanlah musuh sembarangan. Terlihat seorang pemuda membantai beberapa anggota kepolisian sekaligus dengan mudah. Saito pun masuk semakin dalam menyelidiki tempat itu. Dengan naluri samurai yang dimilikinya sampailah Saito di persembunyian Shishio Makoto, seorang penjahat pembunuh berdarah dingin yang ingin menumbangkan pemerintahan era baru dengan mengembalikan kejayaan masa lalu di mana yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tertindas. Shishio mengetahui kalau Saito dulunya Kapten Shinsengumi yang mengabdi kepada Shogun. Namun sekarang saya itu berbalik menjadi kepala kepolisian pemerintah Meiji. Shishio mengajak Saito untuk bergabung dengannya, namun Saito menolak karena dia tidak menghamba kepada siapapun, dia hanya ingin menegakkan keadilan. Lalu Shishio terlihat menjatuhkan para tawanan polisi yang digantungnya masuk ke dalam bara api dan menyuruh pasukannya menyerang Saito dan Shishio pun pergi meninggalkan Saito. Kemudian latar berpindah di sebuah pertunjukan wayang orang di mana di situ dimainkan lakon Bakyusai sang pembunuh yang menumpas para pasukan Shogun. Kaoru yang menonton protes kenapa Batosai jadi lucu. Kenshin yang malu mengatakan kalau itu Bakyusai bukan Batosai. Mereka pun tertawa melihat pertunjukan itu. Saat selesai mereka pun keluar. Kaoru mengatakan kalau sekarang Batosai sudah menjadi legenda di kalangan masyarakat. Kenshin hanya tersenyum mendengarnya, sepertinya dia ingin mengubur dalam-dalam masa lalunya. Kemudian berpindah di dojo Kamiya Kasim, sekarang sudah banyak murid yang belajar kendo di sana. Mereka semua antusias mengikuti pelajaran pedang yang diberikan oleh Kaoru, meskipun sebenarnya motivasi mereka belajar di dojo Kamiya Kasim karena mereka ingin mendapatkan ilmu pedang dari sang legenda Kenshin Himura. Namun Kenshin bersikeras tidak mau mengajarkan ilmu pedangnya kepada para murid Kamiya Kasim, karena menurut Kenshin gaya pedang yang dimilikinya tidak cocok digunakan di masa-masa damai seperti saat ini. Mereka lebih baik belajar seni pedang dari Kaoru yang mampu menguatkan hati. Sanosuke kemudian menawarkan diri kalau ingin belajar bertarung, dia bersedia mengajari tetapi dengan biaya tambahan. Para murid-murid itu terlihat tidak tertarik dan meninggalkan Sanosuke. Lalu kemudian datanglah Megumi yang sekarang berprofesi sebagai seorang dokter di wilayah itu. Megumi membawa seseorang yang katanya mencari sang Batosai. Mereka adalah utusan dari Menteri Dalam Negeri Jepang. Sang Menteri ingin menemui Kenshin. Sanosuke yang sejatinya tidak menyukai pemerintahan baru Jepang memperingatkan Kenshin untuk tidak ikut campur urusan pemerintah. Sanosuke mengatakan kalau Kenshin dipanggil dia juga akan ikut menemaninya. Lalu berangkatlah Kenshin dan Sanosuke menemui sang Menteri Dalam Negeri. Sesampainya di Kementerian Dalam Negeri, Kenshin dan Sanosuke langsung menemui sang menteri yang bernama Toshimichi Okubo. Di sana ternyata Kenshin mengenal Tuan Okubo. Tuan Okubo langsung mengatakan maksud tujuan memanggil Kenshin ke kantornya. Dia mengatakan kalau Shishio merencanakan sesuatu di Kyoto. Sanosuke penasaran menanyakan siapa itu Shishio. Okubo menjelaskan kalau Shishio dulunya adalah pembunuh bayaran sama seperti Kenshin yang dipekerjakan oleh pemerintah Jepang guna menumpas pasukan Shogun. Shishio juga ikut bertarung bersama Kenshin di saat perang Toba Fushimi, perang terakhir Kenshin, sebelum akhirnya memutuskan tidak akan membunuh lagi. Shishio memiliki kecepatan, kemampuan dan teknik yang sama persis seperti Kenshin. Namun yang membedakannya adalah Shishio tidak peduli kawan atau lawan. Shishio memiliki ambisi dan kejam, memiliki nafsu akan kekuasaan dan suka menindas orang lain. Saat perang sudah selesai, pemerintah menyuruh pasukan Isshin Shishi untuk membunuh Shishio karena mereka menganggap Shishio akan berbahaya nantinya. Ditambah Shishio mengetahui rahasia pemerintah Meiji. Shishio ditusuk berkali-kali kemudian tubuhnya dibakar. Malam harinya turun salju yang memadamkan api itu. Ternyata Shishio belum mati, dia masih mampu bergerak, dia merangkak dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Shishio menyimpan dendam yang dalam kepada pemerintah, lalu sampai sekarang Shishio bersembunyi di Kyoto dan merekrut banyak orang lalu membentuk pasukan pribadi dengan satu tujuan, menggulingkan pemerintahan baru Meiji.
Okubo meminta bantuan Kenshin untuk menghentikan Shishio karena hanya Kenshin satu-satunya harapan mereka. Okubo memberi waktu Kenshin 1 minggu untuk memikirkan hal itu. Saat kembali di dojo Kamiya Kasim terlihat Kaoru tidak menghendaki jika Kenshin pergi ke Kyoto. Sanosuke dan Megumi juga terlihat marah kenapa harus Kenshin yang membereskan kekacauan yang pemerintah buat sendiri. Kenshin hanya terdiam. Tepat seminggu setelah pertemuan Kenshin dengan Okubo, terlihat kereta kuda Okubo melintasi jalanan di tepi sungai. Terlihat salah satu anak buah Shishio yang bernama Sojiro Seta mengikuti kereta itu dan melompat memasuki kereta yang dinaiki Okubo. Setelah masuk dengan dingin, Sojiro langsung membunuh Okubo. Sementara itu di dojo Kamiya Kasim, Kenshin bersiap-siap menemui Okubo untuk memberikan keputusannya. Di tengah jalan Kenshin melihat Okubo yang tewas dikelilingi banyak orang yang penasaran. Di dalam kantor Okubo terlihat kemarahan ajudan Okubo atas kekejaman Shishio. Dengan Shishio berani membunuh Okubo itu artinya Shishio tidak main-main untuk menggulingkan pemerintahan Meiji. Ajudan Okubo kemudian mengajak Kenshin melihat sesuatu. Kenshin melihat pemandangan memilukan, terlihat mayat-mayat para anggota kepolisian yang tewas dikirim oleh Shishio malam sebelumnya untuk mengecek pemerintah dan menegaskan kesungguhannya menggulingkan pemerintahan. Kenshin melihat para wanita dan anak-anak yang menangis kehilangan ayah atau suami mereka. Kenshin memperhatikan mereka. Inikah dunia yang diinginkan oleh Shishio, dunia yang penuh dengan ketakutan. Saito kemudian muncul meyakinkan kepada Kenshin bahwa aksi Shishio harus dihentikan, akan ada banyak nyawa tak berdosa melayang. Kemudian berita tentang kematian sang menteri dalam negeri tersebar dengan cepat. Berita itu juga sampai di tangan Kaoru. Lalu kemudian Kenshin muncul memberitahu Kaoru bahwa dia bersedia membantu pemerintah untuk menghentikan Shishio. Kaoru yang sadar bahwa untuk menghentikan Shishio maka Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh lagi. Kaoru pun merasa keberatan. Lalu Kenshin berterima kasih kepada Kaoru yang mengizinkan dirinya tinggal di dojo miliknya dan Kenshin merasa bahagia. Namun Kenshin menyadari bagaimanapun juga dirinya tetaplah sang Batosai si pembantai. Bayang-bayang itu akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang seperti Shishio. Kaoru tetap bersikeras menginginkan agar Kenshin tetap tinggal dan jangan pergi ke Kyoto. Kenshin mengatakan kalau tidak ada manusia yang mampu membuang masa lalunya dan kemudian memeluk Kaoru lalu mengucapkan selamat tinggal. Sekali lagi Kenshin akan menjadi pengembara. Saat Kaoru kembali di dojo miliknya terlihat Sanosuke yang marah karena Kenshin pergi ke Kyoto sendirian tidak mengajaknya. Sanosuke yang masih emosi di jalanan, dia bertemu dengan seseorang yang membawa pedang. Orang itu mengatakan kalau dia mencari si Batosai. Sanosuke yang masih marah menolak untuk memberitahu pria itu, kemudian menghajar Sanosuke habis-habisan karena tidak mau memberitahu di mana Batosai berada. Pria itu bukanlah lawan yang seimbang bagi Sanosuke. Megumi yang kebetulan lewat melihat Sanosuke dihajar. Habis-habisan menghentikan aksi pria itu pun berlalu. Di malam hari di tengah perjalanan Kenshin mencoba untuk mencari minum dan beristirahat di pinggir sungai. Kemudian dia melihat seseorang mencoba mencuri pedang Sakabatu miliknya. Orang itu berlari menghindari Kenshin, namun dengan mudah Kenshin berhasil menemukan orang itu. Ternyata dia adalah seorang wanita. Kenshin mencoba meminta pedangnya kembali, namun wanita itu kemudian kembali berlari, tapi dengan mudah Kenshin berhasil mendapatkannya kembali. Terjadi keributan kecil saling rebutan pedang milik Kenshin. Saat Kenshin memperlihatkan Sakabato miliknya yang memiliki mata tajam terbalik, wanita itu mengurungkan niatnya untuk mencuri pedang Kenshin. Wanita itu mengatakan tadinya mencuri pedang untuk dijual sebagai biaya perjalanan. Saat wanita itu akan pergi terlihat seorang anak dengan berlumuran darah meminta bantuan kepada Kenshin. Kenshin dan wanita itu kemudian mengikuti anak itu. Anak itu mengantarkan Kenshin menuju semak-semak. Di sana terdapat kakak dari anak itu yang sekarat. Dia meminta bantuan Kenshin bahwa desa mereka dalam bahaya. Itu semua adalah ulah Shishio dan kemudian pria itu pun tewas. Keesokan harinya anak kecil itu mengajak Kenshin menuju desanya. Saat memasuki desa itu terlihat dua manusia yang tewas berlumuran darah dan digantung di atas pohon. Itu adalah orang tua anak kecil yang menemui Kenshin. Anak itu menangis sejadi-jadinya lihat orang tuanya digantung seperti itu. Lalu muncul para pasukan anak buah Shishio dengan jumlah yang sangat banyak mengepung Kenshin. Anak buah Shishio membunuh orang tua anak kecil itu karena mereka akan membocorkan lokasi Shishio di desa itu. Jadi Shishio memerintahkan untuk membunuh mereka. Kenshin terlihat marah dan langsung menghajar rombongan anak buah Shishio itu dengan ilmu pedang hitam Mitsurugi miliknya. Dengan mudah Kenshin mengalahkan mereka semua. Kenshin kemudian menurunkan mayat kedua orang tua anak itu.
Lalu dari kejauhan muncul Sojiro Seta menghampiri Kenshin. Sojiro mengatakan salut dengan aksi sang Batosai. Wanita yang bersama Kenshin terkejut mengetahui jati diri Kenshin yang sebenarnya adalah sang Batosai. Sojiro kemudian mengajak Kenshin menemui Shishio. Kenshin pun mengikutinya. Di tempat persembunyian akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio. Kenshin menanyakan untuk apa Shishio menyiksa para penduduk desa padahal tujuan utama Shishio lebih besar dari itu. Shishio menjawab hanya untuk bersenang-senang saja. Kenshin terlihat marah mendapat jawaban seperti itu. Shishio ingin membuat Jepang menjadi negara yang kuat di mana yang kuat bertahan dan yang lemah mati nyata jelas dan sederhana. Kenshin yang marah dengan kelakuan Shishio langsung menghunuskan pedangnya ingin menghentikan kegilaan yang dilakukan oleh Shishio. Kemudian melemparkan pedangnya kepada Sojiro dan memerintahkan Sojiro mewakilkan dirinya melawan Kenshin. Shishio kecewa melihat Sakabato memiliki Kenshin. Shishio akan mau melawan Kenshin kalau Kenshin sudah menjadi pembunuh sejati. Lalu Shishio pun pergi meninggalkan tempat itu. Sojiro terlihat dengan senang hati bertarung melawan Kenshin. Kecepatan yang dimiliki Sojiro tidak sembarangan meskipun memiliki tubuh yang kecil. Sojiro mampu melayani Kenshin. Tak disangka Sojiro mampu mematahkan Sakabato milik Kenshin. Sojiro kemudian meninggalkan Kenshin yang terdiam melihat Sakabato miliknya patah lalu Kenshin pun melanjutkan perjalanan menuju Kyoto. Sementara itu di markas Shishio memerintahkan Sojiro untuk memanggil 10 pendekar pedang sekutunya. Akhirnya peperangan untuk meruntuhkan pemerintahan Meiji akan segera dimulai. Di dalam dojo Kamiya, Kasim Sanosuke sudah bersiap-siap untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Megumi membekali Sanosuke dengan obat-obatan. Di tempat lain sampailah Kenshin di Kyoto. Di Kyoto Kenshin bertemu dengan wanita yang sempat mencuri pedangnya. Nama wanita itu adalah Misao Makimachi. Dia mengajak Kenshin menuju penginapan tempat dirinya bekerja dengan setengah memaksa. Sesampainya di penginapan Kenshin disambut oleh segenap pegawai di sana. Pimpinan penginapan itu dia bernama Okina. Dia adalah seorang ninja mata-mata yang tadinya mengabdi kepada Shogun. Dan penginapan itu adalah markas rahasia para ninja termasuk Misao sendiri adalah seorang ninja. Okina memperingatkan Kenshin bahwa ada seorang ninja yang sedang mencarinya. Dia bernama Aoshi. Dia adalah mantan kapten ninja Shogun yang ditugaskan mengintai istana Edo. Aoshi menaruh dendam karena saat masa transisi Shogun memerintahkan pasukannya menghabisi para ninja bawahan Aoshi. Aoshi yang melihat anak buahnya dibantai di depan matanya tak lagi bisa menyalahkan Shogun karena Shogun telah digulingkan. Aoshi kemudian mengarahkan dendamnya kepada Batosai di mana 10 tahun yang lalu dia adalah petarung terkuat yang ikut menggulingkan Shogun saat itu. Namun Misao yang juga murid Aoshi tidak menyangka kalau Aoshi sekarang sudah bukan Aoshi yang dulu lagi. Kenshin kemudian mengutarakan maksud kedatangannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Okina kemudian menawarkan bantuan kepada Kenshin karena jaringan informasi para ninja masih ada sampai sekarang. Kenshin kemudian meminta bantuan mencari seseorang yang bernama Saku Arai. Dia adalah pembuat pedang Sakabato miliknya. Berpindah di markas Shishio, 1 dari 10 pendekar pedang sekutunya sudah datang. Dia bernama Cho Sawagejo, sang pemburu pedang. Dia mendapatkan info kalau Kenshin mencari Saku Arai untuk memperbaiki Sakabato miliknya. Shishio pun tertawa karena Saku Arai sudah mati. Siang harinya Kenshin sudah berada di makam Saku Arai. Kenshin kemudian teringat masa lalu saat Saku Arai masih hidup. Saku mengejek Kenshin apakah bisa membawa perdamaian tanpa membunuh. Kemudian memberikan sebuah pedang dengan mata terbalik yang dia sebut Sakabato sebagai hadiah perpisahan. Kenshin kemudian mendatangi sebuah rumah itu adalah rumah Seiko Arai, putra Saku Arai. Kenshin kemudian meminta tolong Seiko untuk membuatkan pedang untuknya, namun Seiko mengatakan kalau di era baru seperti sekarang dia hanya membuat pisau dan peralatan dapur. Kenshin kemudian memahami hal itu dan pamit meninggalkan tempat itu. Di tempat lain ternyata Kaoru dan Yahiko sudah sampai di Kyoto bermaksud menyusul Kenshin. Lalu kembali lagi ke tempat Kenshin. Di jalan Kenshin melihat ada yang menjual kincir angin yang lucu. Kenshin bermaksud memberikan anak Seiko Arai kincir angin itu. Saat Kenshin kembali ke rumah Seiko Arai, di sana terlihat raut wajah Seiko dan istrinya yang panik. Mereka meminta tolong bayi mereka dibawa oleh Cho Sawagejo. Kenshin pun menemui Cho yang ternyata mengincar pedang terakhir milik Seiko Arai. Seiko Arai masih memiliki pedang terakhir miliknya yang masih disembunyikan. Kemudian terjadilah pertarungan antara Cho dengan Kenshin. Kaoru yang menyadari adanya pertarungan langsung menuju tempat Kenshin dan Cho. Seiko yang melihat Kenshin bertarung hanya dengan sarung pedang saja langsung berlari mengambil pedang terakhir milik ayahnya.
Setelah mendapatkan pedang itu, Seiko langsung membawanya dan memberikannya kepada Kenshin. Kenshin terlihat terdiam saat Cho berjalan menuju si bayi bermaksud membunuhnya. Kenshin kemudian melompat dan menebaskan pedangnya ke leher Cho. Kaoru menyangka kalau Kenshin telah membunuh Cho. Ternyata tidak, pedang baru itu juga memiliki mata terbalik, itu adalah Sakabato. Kemudian datang petugas kepolisian yang menangkap Cho. Kenshin terlihat tak memperdulikan Kaoru dan berjalan melewatinya. Di tempat Seiko Arai, Seiko mengatakan kalau pedang itu adalah Sakabato yang asli. Pedang itu dibuat oleh ayahnya untuk para dewa. Saat seorang pembuat pedang membuat pedang untuk dewa, mereka membuat 2 pedang sekaligus. Yang asli diserahkan kepada sang dewa dan tiruannya yang selama ini diserahkan kepada Kenshin. Seiko kemudian memberikan Sakabato asli itu untuk Kenshin karena dia percaya ayahnya juga pasti menginginkan hal itu. Malam harinya di tempat persembunyian sisip, akhirnya 10 pendekar pedang rekannya sudah berkumpul, artinya peperangan akan segera dimulai. Di tempat lain di dalam penjara, Cho Sawagejo diinterogasi oleh kepolisian. Dia membocorkan rencana Shishio untuk membakar kota Kyoto besok hari di tengah malam. Saito kemudian memberitahu rencana itu kepada Kenshin. Sekembalinya di penginapan, Kenshin juga memperingatkan para ninja di sana untuk bersiap-siap atas rencana Shishio membumi hanguskan kota Kyoto dan memberitahu jaringan ninja di seluruh Kyoto. Para kepolisian pun sibuk mengevakuasi penduduk Kyoto. Misao dan rekan ninja yang lain pun ikut bersiap-siap. Saat Kenshin bersiap untuk berangkat, dia dihentikan oleh Kaoru. Kaoru ingin ikut dalam pertempuran ini. Kenshin yang tak mampu menghentikan niatan Kaoru hanya bisa meminta Kaoru berjuang bersama para ninja karena jika ikut bersamanya akan sangatlah berbahaya. Lalu malam hari pun tiba para ninja. Pihak kepolisian, Kenshin dan Saito pun sudah menempati posisi mereka menghadang pasukan Shishio. Tepat di malam hari muncul kembang api di angkasa Kyoto, lalu disusul dengan muncul beberapa orang membawa obor besar. Mereka adalah pasukan Shishio. Tak menunggu lama, para polisi yang menghadang langsung menembaki pasukan Shishio yang menandakan dimulainya pertempuran itu. Kenshin dan Saito pun mulai bergerak, semuanya bertarung mempertahankan wilayah kota Kyoto. Kaoru dan Yahiko pun ikut berjuang melawan pasukan Shishio. Tengah pertarungan yang sengit di dalam penginapan, Okina menyadari kehadiran seseorang yang sangatlah kuat. Orang itu adalah Aoshi, sang kapten ninja yang mengincar Batosai. Okina tidak mau membantu Aoshi. Aoshi yang marah kemudian mengeluarkan kedua pedangnya. Kemudian pertarungan pun tak terhindarkan antara 2 ninja terkuat, Aoshi dan Okina. Di luar, Misao diberitahu kalau Aoshi telah kembali. Dia tidak sabar bertemu dengan gurunya, kemudian berlari menuju penginapan. Sesampainya di penginapan, Misao melihat Aoshi dengan brutal dan amarahnya dia menyabetkan pedangnya ke arah Okina yang membuatnya tewas seketika. Misao hanya terdiam melihat peristiwa itu. Aoshi sudah terlalu dalam tenggelam di dalam jurang dendam. Di luar, Kenshin bertarung dengan tiruan Shishio yang berjumlah banyak. Sanosuke pun terlihat sudah sampai di Kyoto dan bertarung membantu Kenshin. Kemudian terdengar teriakan kemenangan di kubur kepolisian. Saito dan Kenshin pun curiga kenapa ini begitu mudah tak terlihat 10 pendekar pedang dan Shishio asli yang bertarung di sana. Kenshin kemudian sadar bahwa rencana Shishio membakar Kyoto hanyalah pengalihan saja. Rencana sebenarnya Shishio mengincar ibu kota Tokyo. Di tempat lain terlihat Sojiro menemui Kaoru dan langsung menculik Kaoru dengan berkuda. Kenshin yang melihatnya kemudian mengejar Sojiro. Kenshin berlari sebisanya mengejar Sojiro yang membawa Kaoru menuju ke sebuah kapal besar yang sudah mulai berjalan. Kenshin pun berhasil melompat memasuki kapal itu. Benar saja dalam sana terlihat Su dan 10 pendekar pedangnya. Shishio menawan Kaoru menggunakannya untuk memancing amarah Kenshin. Shishio menginginkan jiwa membunuh Kenshin kembali muncul. Saat amarah Kenshin terlihat memuncak dan mulai bertarung melawan anak buah Shishio, salah satu anak Shishio kemudian menendang Kaoru ke dalam lautan. Kenshin yang melihatnya kemudian ikut melompat ke dalam lautan. Shishio terlihat heran melihat Kenshin yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk seorang wanita di tengah lautan. Kenshin terlihat berteriak memanggil nama Kaoru. Film diakhiri siang harinya. Di pinggir pantai terlihat tubuh Kenshin yang tak berdaya terdampar di atas pasir. Kemudian datang sosok seseorang mendekati tubuh Kenshin. Dia memeriksa pedang Sakabatu milik Kenshin, lalu kemudian pria itu menggendong Kenshin dan membawanya. Dia adalah Seijuro Hiko, guru dari sang Batosai. Seijuro Hiko orang yang menurunkan ilmu pedang hitam Mitsurugi kepada Kenshin.